Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ji Hao. Yuyu tertawa panjang dan bergema lagi sementara bola awan tebal tumbuh dari bawah kakinya, menahannya ke udara. Segera, Yuyu menghilang tanpa meninggalkan jejak, dan dalam sekejap mata, Ji Hao dan Po berlutut, bersujud beberapa kali ke arah siluet Yuyu yang menyatu ke awan. Mereka kemudian berdiri, saling memandang sambil tertawa keras dan saling meninju dada. Setelah mengejar ketinggalan sebentar tentang hal-hal yang terjadi setelah Po meninggalkan klan Gagak Emas, Ji Hao mengetahui bahwa selama beberapa tahun terakhir, Po telah melakukan perjalanan cukup lama di tengah gurun selatan. Untungnya, dia mengumpulkan beberapa harta langka dan berharga dan mengambil beberapa anak, yang benar-benar tidak buruk, sebagai murid-muridnya. Setelah semua ini, dia dengan puas kembali ke Midland. Sambil mengobrol, Po membalikkan telapak tangannya, dan karang merah api setinggi 6 kaki muncul di depan mata Ji Hao seketika. Seluruh tubuh karang merah ini adalah kristal, dan bahkan tidak ada satu cacat pun yang bisa dilihat. Selain itu dibungkus dengan lapisan hangat cahaya yang menyala-nyala. Harta karun seperti karang biasanya diproduksi di laut, tetapi karang api yang dipegang di tangan Po ini ditemukan jauh di dalam gunung berapi yang sangat tua. Aku belum memutuskan bagaimana menggunakannya, kata Po sambil menyeringai pada Ji Hao dan mengutak-atik karang api ini. Aku akan memberikannya kepadamu, saudaraku, setelah aku membuat karang ini menjadi harta ajaib, sebagai perlindungan. Wu Ziki itu, hehe. Ji Hao mencibir. Po sepertinya sudah tahu bahwa baju besi ketat yang dia buat untuk Ji Hao dihancurkan oleh Wu Ziki dengan tongkatnya, dan telah mengingat ini dengan prihatin. Ji Hao cukup senang, untuk Wu Ziki sekarang, monyet besar itu akan menanggung penderitaan yang nyata. Setelah mengemasi karang api itu, Po dengan bangga menunjukkan kepada Ji Hao semua harta alam yang dia kumpulkan dari gurun selatan satu demi satu. Mereka bersama-sama menyegel gua yang dibuka oleh Yuyu sebagai tempat tinggal sementara dan terbang menuju base camp tentara manusia berdampingan. Yuyu pergi untuk sesuatu yang harus dia hadapi secara langsung dan menyuruh Po untuk menjaga Ji Hao sebentar. Ji Hao baru saja mendapatkan dasar Dao besar. Yuyu ada di sana untuk menjelaskan makna mendalam dari kitab suci itu, dan dengan bantuan kekuatan kabut hitam dan kuning yang merupakan hadiah yang diberikan oleh alam, roh primordial Ji Hao langsung ditingkatkan. Itu melewati ujian angin, api, dan guntur dan mencapai tingkat kemampuan untuk meninggalkan tubuh fisik dan menempuh jarak 10.000 mil. Tapi bagaimanapun juga, sebagai seorang kultivator, dia belum meletakkan dasar yang kokoh. Oleh karena itu, tinggal bersama Po, seorang kultivator dewasa yang cukup kuat untuk melawan pendeta Hua, dan menerima arahan dan nasihatnya akan sangat bermanfaat bagi Ji Hao untuk mengkonsolidasikan dasar kultivasinya. Belum lagi dalam perjalanan kembali ke base camp tentara manusia, Po terus terang memberitahu Ji Hao bahwa Yuyu khawatir tentang Ji Hao karena murid-murid pendeta Hua mungkin mengerahkan bakat unik mereka untuk menjadi tidak tahu malu seperti yang selalu mereka lakukan. Mereka bisa mengumpulkan sekelompok orang kuat yang mungkin berada pada level yang sama dengan Po dan Guiling dan mengejar Ji Hao tanpa mempeduli. Terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada seorang pun di antara murid-murid pendeta Hua yang bisa menyaingi Po, orang-orang itu telah mengolah diri mereka sendiri sejak era prasejarah. Meskipun mereka belum berhasil mencapai level ideal, kekuatan yang telah mereka kumpulkan selama waktu yang lama akan lebih dari cukup untuk membuat Ji Hao mudah dihancurkan. Pembicaraan yang baik telah berlangsung sepanjang jalan antara Po dan Ji Hao. Tiba-tiba, Ji Hao bertanya pada Po dengan rasa ingin tahu, "Kakak, berapa umurmu sekarang?" Po berhenti sejenak, menatap Ji Hao dengan bingung. Dia kemudian menghabiskan cukup lama untuk menghitung jari-jarinya sendiri, tetapi akhirnya, dia menyeringai pahit dan merentangkan tangannya saat dia berkata kepada Ji Hao, "Aku tidak tahu. Saya ada di sana sejak dunia ini diciptakan. Di era prasejarah itu, orang tidak akan menghitung tahun. Saat itu, bahkan matahari ini belum lahir. Itu hanya lingkup kekuatan esensi alam yang dikumpulkan." Mendengar Po, semua rambut halus Ji Hao berdiri, dan gelombang merinding menyerang tubuhnya. Jadi, Po,
yang hanya terlihat seperti remaja laki-laki, ternyata sangat dewasa. Dalam perjalanan pulang, Po telah berbicara sepanjang waktu. Dia memberitahu Ji Hao tentang semua murid terkenal di bawah bimbingan Yu Yu satu demi satu. Misalnya, tubuh asli Guiling adalah kura-kura hitam raksasa, lahir tidak lama setelah dunia diciptakan. Dia dilahirkan dengan rasa alam yin dan yang kuat, dan dengan pola peta bintang inklusif di cangkangnya. Dia bisa mengenal keberuntungan dan kemalangan orang, melihat misteri alam, dan memiliki banyak bakat hebat lainnya. Terlepas dari semua ini, kekuatannya yang luar biasa itu membuatnya sangat kuat, bahkan di antara murid-murid Yu Yu. Saat itu, Yu Yu baru saja mengambil Po sebagai murid pertamanya. Mereka berdua bepergian dengan bebas di dunia depan, mengulurkan tangan mereka ke harta karun apapun yang mereka temukan. Itulah saat ketika Po mengangkat kebiasaannya mengumpulkan harta karun dan bahan berharga, kemudian mengubah bahan-bahan itu menjadi harta ajaib sendiri. Ketika mereka pertama kali bertemu Guiling belum menumbuhkan pemahaman tentang kultivasi. Saat itu, Guiling terluka parah dan masih dipukuli dengan parah oleh seorang pria yang telah merebut ramuan roh berharga yang dijaga olehnya selama bertahun-tahun. Tanpa ragu-ragu, Yu Yu dan Po menyingsingkan lengan baju mereka dan bergegas lurus dan melukai parah pria yang merebut ramuan itu. Pria itu terluka parah dan melarikan diri. Setelah itu, Guiling menjadi murid Yu Yu, dan juga menjadi adik perempuan Po. Yu Yu memiliki banyak murid, kebanyakan dari mereka dibawa olehnya di berbagai tempat ketika dia bepergian keliling dunia bersama Po. Murid-murid itu memiliki banyak teman dan kerabat dan menghubungi mereka setelah mengetahui fakta bahwa Yu Yu adalah Sifu yang baik yang memperlakukan murid dengan sangat baik. Mereka memperkenalkan orang-orang yang mereka kenal kepada Yu Yu, dan dengan demikian, murid-murid baru datang kelompok demi kelompok, dan jumlah murid Yu Yu semakin besar. Sama seperti cara dia menemukan Ji Hao. Po bertemu Ji Hao di gurun selatan dan menyukainya, oleh karena itu, dia mengirim pesan ke Yu Yu dan beberapa saudara laki-lakinya. Akibatnya, Yu Yu datang sendiri dan mengambil Ji Hao sebagai muridnya, dan tinggal di Gunung Chiban untuk Ji Hao untuk waktu yang lama. Yu Yu bahkan telah menyiapkan formasi pedang untuk Ji Hao, membantunya mendapatkan banyak hadiah alami, yang dengannya Ji Hao langsung membuat terobosan pertama di jalur kultivasinya. Ji Hao, di masa depan, jika kamu bertemu seseorang yang berbakat dan memiliki sifat yang baik, kamu langsung mengirim pesan ke Sifu kami, kata Po menyeringai, Sifu kami seperti itu. Tangannya menjadi gatal setiap kali dia mendengar tentang orang berbakat yang bisa menjadi muridnya yang hebat, dan dia tidak bisa berhenti menginginkannya. Dia juga sangat protektif terhadap murid-muridnya. Oleh karena itu, semua saudara dan saudari kita agak dekat satu sama lain. Ji Hao mengangguk sepanjang waktu saat mendengar Po. Sementara itu, dia memegang tangannya di dalam lengan bajunya, membelai tablet giok yang diberikan oleh Yu Yu sebelum dia pergi. Tablet giok itu hanya seukuran telapak tangannya, timbul dengan sebuah pulau yang dikelilingi oleh ombak yang bergelombang. Tepi tablet giok berbentuk persegi ini dihiasi oleh pola awan, dan di sisi depan tablet ini, nama Ji Hao bertatahkan gaya kuno. Tablet giok ini mewakili identitas Ji Hao sebagai murid pendeta Yu Yu. Ji Hao adalah murid termuda yang diambil oleh Yu Yu sendiri. Oleh karena itu, tabletnya ini sedikit berbeda. Kecuali sihir yang dilemparkan oleh Yu Yu, yang memungkinkan Ji Hao untuk langsung mengirim pesan ke Yu Yu kapan saja, tablet ini juga dapat digunakan untuk menghubungi murid Yu Yu lainnya, yang kebetulan berada di daerah terdekat. Selain itu, tablet ini juga memiliki beberapa fungsi lain, itu bisa membantu menjernihkan hati seseorang dan menenangkan pikiran seseorang, membuang kejahatan dan kekotoran, membubarkan serangga beracun dan racun. Tablet ini benar-benar harta pendukung yang luar biasa. Selama obrolan santai ini, Po memberi Ji Hao gambaran umum tentang murid-murid Yu Yu. Sementara itu, mereka sudah tiba di base camp tentara manusia dengan kecepatan kilat. Ji Hao memimpin Po dan berjalan di kamp sebentar. Setiap sudut kamp sekarang dipenuhi dengan prajurit manusia yang menggembirakan, banyak di antaranya telah mengemasi tas mereka dan menghitung perlengkapan mereka. Tentara manusia telah memenangkan perang besar ini, dan Si Wenming sudah mulai memobilisasi beberapa pasukan, memerintahkan mereka untuk kembali ke klan mereka sendiri. Di sebuah tenda, Ji Hao melihat Men-Men dan beberapa rekan satu timnya yang lain.
Yang mengejutkan Ji Hao adalah bahwa Taixi dan Shaoxi, yang disimpan di dalam ruangan oleh naga lilin Gui selama beberapa hari ini, akhirnya dibebaskan oleh orang aneh tua itu. Tim kecil ini akhirnya berkumpul, dan akhir dari perang besar ini agak memuaskan. Tawa bahagia dan suara-suara ceria langsung memenuhi tenda begitu mereka bertemu satu sama lain. Po adalah orang yang sangat ramah dan segera berkenalan dengan yang lain di tim kecil ini. Dalam waktu singkat, dia sudah duduk bersama dengan Yu Mu dan Feng Xing, menelan anggur dan daging serigala, bersenang-senang. Kehidupan seperti itu berlanjut selama 7 hingga 8 hari, setelah itu, pasukan khusus tempat Ji Hao dan rekan satu timnya berada juga telah menerima perintah tersebut. Mereka sekarang bisa kembali ke kota Puban. Bahkan sedikit pun awan tidak terlihat di langit biru. Sangat jauh, barisan gunung terapung besar ditiup ke udara oleh angin kepala, melayang perlahan ke utara, tampak seperti untaian mutiara hijau raksasa. Dari kejauhan, terdengar raungan memekakkan telinga yang diberikan oleh Tersel yang berjuang melawan angin kekosongan yang ganas. Lebih dari 10 burung berbentuk besar dan warna-warni dengan cepat terbang melintasi udara. Pemanah yang duduk di atas burung-burung itu tampak penuh dengan kebanggaan dan kegembiraan sambil melambaikan tangan mereka ke arah batalion prajurit yang telah bergerak ke selatan perlahan di tanah. Ji Hao mengangkat kepalanya, menyaksikan para pemanah itu berdesir di atasnya, terbang ke depan sekitar 100 mil, lalu berputar-putar dan berpatroli kembali ke arah ekor pasukan, meninggalkan busur besar di udara. Segera, lebih dari 10 elang raksasa terbang. Para prajurit yang duduk di atas elang itu membawa kulit anggur di tangan mereka, tertawa keras sambil menuangkan anggur ke mulut mereka. Wajah mereka semua berubah, menjadi merah bersinar. Jelas, mereka hampir mabuk. Ji Hao sedang duduk di kereta roda 4. Roda yang kaku menghantam jalan yang kasar, terus-menerus mengeluarkan suara keras. Kereta itu sendiri juga kaku, hampir tidak menyerap guncangan. Oleh karena itu, tubuh Ji Hao dan yang lainnya duduk di kereta telah bergoyang sepanjang waktu sedikit. Ji Hao dan rekan satu timnya, termasuk Po, semuanya duduk di kereta yang dikelilingi oleh lebih dari 100 prajurit manusia elit lapis baja berat, menunggang harimau yang tampak ganas. Para prajurit ini dipandang sebagai elit, namun, hanya perlengkapan bermutu tinggi mereka yang bisa menggambarkannya saat ini. Ketika mereka berbaris, kulit anggur kulit besar itu tidak pernah meninggalkan tangan mereka, dan tawa dan lelucon tidak pernah berhenti. Mereka telah minum sepanjang waktu dan tampak seperti sekelompok domba tanpa gembala. Meskipun para prajurit ini sekarang berada di bawah komando Ji Hao, mereka hanya ditugaskan untuk sementara ke Ji Hao sesuai dengan perintah Si Wenming. Para prajurit ini masih milik klan tempat mereka berasal. Begitu mereka kembali ke kota Puban dan kembali ke klan mereka sendiri, hubungan mereka dengan Ji Hao akan berakhir sepenuhnya, dan Ji Hao tidak akan bisa memerintahkan para prajurit ini lagi. Pada saat itu, dia akan benar-benar menjadi komandan tanpa prajurit. Ji Hao melirik para prajurit ini, yang telah memanjakan, tidak terkendali dan bersenang-senang karena kemenangan besar yang baru saja diraih oleh umat manusia, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dalam diam. Dia tidak memiliki anggota klan yang dekat dan terpercaya di kota Puban, itulah alasan mengapa hal-hal menjadi seperti ini. Sekelompok besar prajurit dan budak non-manusia telah berbaris dan telah bergerak maju tanpa ekspresi. Prajurit budak yang tinggi, berkulit gelap dan berotot itu cukup layak untuk bertempur, di antara mereka, tidak ada kekurangan yang kuat tingkat senior. Oleh karena itu, semua prajurit budak ini diikat bersama dengan tali yang terbuat dari tendon binatang yang kecoklatan dan disihir dengan mantra sihir. Tali itu menembus tulang belikat mereka, merangkai lebih dari 1000 prajurit budak menjadi satu. Selain itu, mereka telah minum obat yang melemahkan tubuh. Para prajurit budak ini tetap diam. Mereka masih bertindak dengan cara yang sama seperti yang seharusnya mereka lakukan di pasukan klan Yu. Langkah mereka konsisten ketika bergerak dan secara kasar membagi diri mereka menjadi kelompok-kelompok sesuai dengan pengaturan lama dalam tentara non-manusia. Dilihat hanya dari perilaku para prajurit budak ini, mereka lebih terlihat seperti tentara daripada prajurit manusia itu. Adapun budak-budak non-manusia itu, mereka sekarang berada dalam tahap yang benar-benar kacau. Budak non-manusia yang mirip monyet dan tampak mengerikan itu lemah dan tidak penting dan telah berteriak, membuat segala macam suara sepanjang waktu.
Karena mereka agak lemah, para prajurit manusia tidak mengambil tindakan pencegahan apapun dengan mereka. Sebaliknya, mereka telah bergerak maju hanya dalam susunan yang berantakan. Dibandingkan dengan prajurit budak yang berbaris tertib itu, susunan budak non-manusia ini tampak seperti kawanan binatang gila. Mereka tersebar dalam kelompok-kelompok kecil, benar-benar dalam kekacauan. Selain itu, mereka tidak bisa menutup mulut mereka sendiri saat berjalan. Mereka berkicau sepanjang jalan dalam bahasa mereka sendiri, dan tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan. Suara mendengung melengking dan berbelah api yang dikeluarkan oleh mereka bisa membuat siapapun sakit kepala yang tajam. Kali ini, dalam pertempuran besar yang terjadi di daerah Gunung Chiban ini, umat manusia telah mencapai kemenangan tertinggi. Blood Moon terpaksa meninggalkan semua prajurit dan budak mereka kepada umat manusia. Setelah itu, sesuai dengan kondisi yang dikemukakan oleh Si Wenming, beberapa keluarga besar Blood Moon masih terus-menerus mengirim budak mereka ke Gunung Chiban sebagai reparasi perang. Semua prajurit dan budak ini adalah piala yang diperoleh umat manusia, tetapi mengirim mereka kembali ke kota Puban adalah misi yang agak merepotkan. Ji Hao tidak beruntung terpilih untuk misi ini. Bersama dengan sekitar 1.000 prajurit manusia di bawah komandonya, dia terdaftar dalam pasukan transportasi. Dia hanya memiliki sekitar 1.000 prajurit di bawah komandonya, namun, jumlah prajurit dan budak-budak yang perlu dikawal kembali ke kota Puban hampir 100.000. Prajurit manusia bergerak di sekitar pasukan dengan cara yang tersebar, sementara budak-budak itu benar-benar rusak, seperti kawanan raksasa bebek yang berdukun. Ini membuat semua orang merasa sangat cemas, dan sekarang memiliki api kemarahan yang tak terlukiskan tumbuh di dalam hati. Ketika pasukan ini bergerak dalam keadaan berantakan, lebih dari 100 prajurit manusia, yang tinggal di sisi Ji Hao, dan bisa dihitung sebagai elit, masih minum berlebihan. Menghadapi kekacauan yang begitu besar, Ji Hao tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba, di sisi depan pasukan, 3 hingga 4 mil jauhnya dari Ji Hao, lebih dari 100 budak bersahaja yang memiliki kulit coklat tua dengan bintik-bintik abu-abu menjerit melengking dan memulai pertarungan melawan kelompok budak lain yang memiliki kulit hijau tua dan garis-garis merah tua, berbentuk seperti katak. Ini terjadi karena alasan yang tidak diketahui. Lebih dari 100 budak pendek, yang tingginya hanya lebih dari 3 kaki dan kurang dari 4 kaki, dengan mudah mengambil batu dari tanah dan meledak dalam perkelahian yang intens satu sama lain. Lebih dari 100 budak itu saling memukul satu sama lain, dan segera, darah memercik ke seluruh tanah. Prajurit budak, yang telah bergerak cepat ke depan, benar-benar mengabaikan insiden ini dan malah tetap bergerak ke selatan dalam garis yang tertata dengan sempurna. Namun, budak lain tidak setenang mereka. Makhluk-makhluk jelek itu tiba-tiba gelisah, berteriak dan bergegas ke arah satu sama lain, berteriak dan mengutuk dengan bahasa kotor mereka sendiri, dengan gila-gilaan memegang tangan mereka untuk menyemangati para budak yang bertarung satu sama lain. Ahaha, diikuti oleh tawa pendek dan liar, seorang prajurit lapis baja berat yang bergerak di samping kereta tempat Ji Hao dan rekan satu timnya duduk tiba-tiba melompat, berlari lebih dari 3 mil dengan hanya 2 langkah. Dia mencabut pedangnya dan memegang dengan keras. Selanjutnya, serangkaian lolongan muncul dari kerumunan budak. Budak jelek malang yang hampir tidak sekuat penyihir pemula biasa itu langsung dipotong-potong. Potongan-potongan organ dalam yang kotor menyembur keluar seperti tetesan hujan, jatuh ke seluruh tanah. Dalam rentang waktu singkat beberapa napas, lebih dari 100 budak yang telah bertarung satu sama lain semuanya terbunuh. Selain itu, 3 hingga 400 budak lainnya yang telah menonton pertarungan dan bersorak dipotong sampai mati oleh prajurit manusia ini juga. Di bawah pengaruh alkohol, prajurit lapis baja berat yang hampir kehilangan akal sehatnya ini, meledak dengan tawa liar dan riuh lainnya. Tiba-tiba, dia meluncurkan gerakan pedang ganas lainnya dan setelah itu, puluhan prajurit budak, yang tidak memiliki kekuatan perlawanan diretas berkeping-keping oleh prajurit manusia itu, meskipun mereka tidak ada hubungannya dengan pertarungan dan bahkan tidak menunjukkan minat terhadapnya. Prajurit budak lainnya di sekitarnya segera berhenti bergerak. Mereka mengencangkan wajah mereka, menatap prajurit manusia itu dengan wajah suram dan sedingin es. Prajurit manusia, yang wajah, telinga, dan lehernya semuanya berubah menjadi merah bersinar,
mengangkat pedang panjangnya tinggi-tinggi dan dengan suara serak mengutuk, "Kamu sekelompok idiot terkutuk. Mengapa kamu menatapku? Cepat saja bergerak. Jika Anda berani membuang waktu lebih banyak lagi, Anda semua akan dipotong. Bastard, jika kami tidak diseret olehmu, kami akan kembali ke kota Puban dan bersama wanita cantik sejak lama." Dari kejauhan, lebih dari 10 prajurit manusia bergegas, memegang cambuk panjang mereka dan mencambuk para prajurit budak itu. Cambuk kulit panjang itu cukup berat untuk meninggalkan tebasan berdarah di seluruh tubuh para prajurit budak itu. Cukup banyak prajurit budak yang tulang dan uratnya patah, mereka jatuh ke tanah dan tidak bisa bergerak lagi. Ji Hao menyaksikan semua ini dari kejauhan. Akhirnya, dia berdiri dan berkata, "Cukup. Masing-masing dari mereka akan berharga banyak di kota Puban. Jika kamu membunuh mereka semua, haruskah jumlah uang ini dipotong dari guerdonmu?" Kelompok prajurit itu tertawa mengejek. Mereka menghentikan gerakan mereka, melirik Ji Hao dari atas ke bawah dengan tatapan sedikit mencemooh dan menggoda. "Anak manja, apa yang kamu tahu?" Dari kerumunan prajurit, cibiran dingin dan menggoda datang. Po, yang sedang duduk di kereta dan telah berdiskusi panas dengan Yumu tentang jenis ular berbisa mana yang paling enak, bersenandung sedikit. Dia menyipitkan matanya, melirik para prajurit manusia yang mengelilingi kereta, lalu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menutup matanya dan tetap diam. Men-men melompat dengan marah, berdiri di atas kereta, mengarahkan jarinya ke para prajurit itu dan berteriak, "Siapa yang kamu sebut bocah manja?" Men-men marah, hanya karena seseorang baru saja menghina Ji Hao dengan bahasa mereka, begitu juga Taisi, yang juga tidak benar-benar menyadari betapa seriusnya situasi saat ini. Dia berkata, "Benar, tidak baik menghina seseorang seperti itu." Sementara itu, Saosi berdiri tanpa ekspresi, menatap kerumunan prajurit dengan sepasang mata tajam belati. Tidak ada yang tahu apa yang dia dan Taisi pelajari dari Candle Dragon Bui. Pada saat ini, tatapan Saosi seperti dua belati tajam yang dapat disentuh yang terbuat dari es hitam berusia 10.000 tahun, menembus langsung ke hati para prajurit itu. Para prajurit itu tidak berani melakukan kontak mata dengannya. Sebaliknya, mereka menoleh satu demi satu, dan bahkan penampilan mereka berubah menjadi agak tidak wajar. Yumu dan Feng Xing juga berdiri. Kedua wajah mereka sangat gelap. Men-men dan Taisi tidak begitu mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Namun, mereka telah mengolah diri mereka sendiri di Istana Magi untuk waktu yang agak lama, dan sekarang mereka setidaknya bisa merasakan bahwa segalanya agak rumit daripada yang terlihat. Prajurit lapis baja berat ini berada di bawah komando Ji Hao, yang berarti, mereka semua seharusnya mendengarkan perintah Ji Hao. Tapi barusan, mereka benar-benar menghina Ji Hao. Ini tidak benar. "Siapa bilang itu? Keluarlah." Ji Hao memegang tangannya di belakang tubuhnya dan menggeram sementara api yang besar tiba-tiba muncul dari jubah api gagak emasnya bersama dengan suara gagak emas yang menusuk telinga. Sepasang matanya melepaskan aliran api sepanjang zang saat dia melihat para prajurit itu, yang berdiri di tengah kerumunan dan baru saja menghinanya. Para prajurit itu langsung merasakan rasa dingin yang menusuk tulang dari dalam hati mereka, tetapi segera, mereka semua merasakan rasa malu yang kuat. Mereka semua adalah prajurit yang merangkak keluar dari lautan darah dan gunung mayat di daerah Gunung Chiban, bagaimana mungkin mereka bisa terintimidasi oleh Ji Hao, seorang remaja kecil. "Aku mengatakan itu." Prajurit itu bersendawa, mencabut pedang panjangnya yang tergantung di pinggangnya, dengan keras memegang ke arah Ji Hao dan berkata, "Ji Hao, kamu anak kecil, kamu bisa memimpin kami untuk mengawal hal-hal rendah berdarah ini kembali ke kota Puban hanya karena si Wen Ming menyukaimu. Kamu bukan tetua dari klan Keratinta kami, dan juga pemimpin klan kami. Kamu sama sekali tidak dekat dengan prajurit besar dari klan Keratinta kita, kenapa kamu bisa memberitahu kami apa yang harus dilakukan? Kami, saudara-saudara kami mendapatkan kredit kami di Gunung Chiban dengan pedang dan pedang kami. Lihatlah baju besi dan senjata yang kami pakai ini, kami mendapatkannya dengan mempertaruhkan nyawa kami." Prajurit lapis baja berat lainnya melompat, mengarahkan jarinya ke arah Ji Hao. Dia tertawa terbahak-bahak dan berteriak, pikirannya, seperti orang lain, sudah terbakar oleh alkohol. Setelah bersendawa, prajurit ini menunjuk ke arah Ji Hao lagi, tertawa dan melanjutkan, "Kalian sekelompok anak kecil, saya kira,
Anda bahkan belum melihat darah asli, bukan? Menurutmu mengapa kamu bisa menginjak-injak kami dan memberitahu kami apa yang harus dilakukan? Saat berbicara, dia melemparkan tendangan keras ke roda kereta, berbalik dan menyeringai kepada prajurit lain dari klannya, berkata, "Lihat, kami telah menaiki binatang buas kami dan melemparkan sepanjang jalan sementara mereka duduk di kereta ini dengan nyaman. Bukankah mereka menjadi terlalu nyaman? Mengapa mereka bisa duduk di atas kereta? Mengapa mereka bisa memerintahkan kita?" Prajurit lainnya, yang baru saja membunuh sejumlah besar budak dan prajurit budak, berjalan kembali, membawa kembali aroma darah yang kuat. Dia berdiri di depan Ji Hao dengan dada mengembang dan kepala terangkat tinggi, dengan ceroboh mengayunkan pedangnya untuk menyingkirkan darah yang menempel padanya. "Ji Hao, nak, dalam hal usia, kita semua cukup tua untuk menjadi abamu. Kalian anak-anak masih muda, dan kalian belum mengerti banyak hal. Untuk hal-hal terkutuk yang rendah ini, jangan tunjukkan belas kasihan kepada mereka. Jika mereka ingin membuat masalah, bunuh saja mereka." Prajurit ini mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menatap Ji Hao, mencibir dan berkata, "Adapun kamu akan mendapatkan kredit selama kamu kembali ke kota Piban dengan selamat, karena apa yang akan terjadi selama perjalanan pulang, kamu tidak mengerti, jadi kamu harus menjauh dari itu." Ji Hao berbalik, melirik ke utara. Sudah 3 hingga 5 hari sejak mereka meninggalkan daerah Gunung Chiban. Para prajurit ini mungkin merasa bahwa mereka telah meninggalkan ruang lingkup pengaruh Si Wenming, dan oleh karena itu, mereka mengungkap pikiran-pikiran yang telah tersembunyi jauh di dalam hati mereka. Melihat para prajurit ini, yang wajahnya semuanya merah bersinar, Ji Hao berkata dengan suara sedingin es, "Karena kalian semua telah mempertaruhkan nyawa kalian dan berjuang untuk umat manusia di Gunung Chiban juga, saya hanya ingin memperingatkan Anda, budak dan prajurit budak ini adalah piala milik semua orang. Anda dapat menghukum mereka dengan tepat, tetapi jangan memaksanya terlalu jauh." Jelas, kelompok prajurit itu tidak menanggapi kata-kata Ji Hao dengan serius. Mereka meledak dengan gelombang tawa yang keras, lalu meninggalkan Ji Hao dan kereta tempat dia duduk, menaiki binatang buas mereka dan pergi dengan cara yang tersebar. Ji Hao tidak bisa berkata-kata. Dia duduk kembali ke kursinya, menyeringai pahit kepada rekan satu tim dan teman-temannya, dan berkata, "Perjalanan kita kembali tidak akan damai. Shaoxi, berapa banyak budak dan prajurit budak yang sekarang kita kawal?" Shaoxi mengerutkan kening, mengeluarkan selembar kulit, meliriknya dengan cepat dan mulai menulis sesuatu di atasnya dengan pensil arang. Setelah meniup bubuk arang yang ditinggalkan oleh pensil, Shaoxi berkata dengan suara dingin, 8.432 prajurit budak. Jumlah istri dan anak-anak dari para prajurit budak ini yang telah dikirim oleh non-umat manusia adalah 34.593, 53.278 budak, dengan 31.477 istri dan anak-anak. Baru saja, 17 prajurit budak terbunuh dan 5 terluka, sementara 547 budak terbunuh. Shaoxi kemudian melirik para prajurit yang telah berbalik dan pergi sambil mengayunkan kulit anggur mereka, dan berkata dengan suara yang telah berubah menjadi aneh dingin dan hambar, "Bunuh saja beberapa dari mereka untuk menunjukkan kekuatanmu dan mendapatkan rasa hormat. Orang-orang ini tidak akan memiliki hati kekaguman dan penghormatan, bukan tanpa penderitaan." Men-men memandang Ji Hao sambil memegang sepasang palunya. Sekarang, dia akhirnya menemukan sesuatu. Dia menyadari bahwa para prajurit ini tampaknya memiliki ketidakpuasan dan kejahatan yang besar terhadap Ji Hao dan yang lainnya. Oleh karena itu, dia akan senang memberi pelajaran kepada para prajurit itu dengan palunya. Ji Hao tetap diam beberapa saat. Dia melompat ke bukit kereta, meraih tali kekang dan cambuk, mengendarai kereta untuk terus bergerak maju. Semua prajurit itu, termasuk pengendara roda yang telah mengendarai kereta ini, telah pergi. Oleh karena itu, sekarang Ji Hao hanya bisa mengendarai kereta itu sendiri. Untungnya, mengendarai kereta tidak sulit sama sekali. Setelah mengendarai kereta ke depan sebentar, Ji Hao berkata dengan nada hambar, "Jangan bergerak kecuali kita harus." Bagaimanapun juga, mereka adalah pejuang manusia, dan kali ini, Paman Wenming dan menteri lainnya sudah memiliki cukup banyak masalah untuk ditangani. Mari kita tidak membuat apa-apa lagi untuk mereka khawatirkan.
Segalanya akan baik-baik saja selama kita bisa kembali ke kota Puban dengan selamat. Pasukan bergerak ke arah selatan di sepanjang jalan lebar yang diaspal dengan batu bendera oleh sihir, untuk waktu yang agak lama. Setelah gelap, pasukan berkemah di pinggir jalan. Dengan sekali pandang, orang bisa melihat api unggun yang tak terhitung jumlahnya menyala di sisi jalan lurus ini yang mengarah langsung ke kota Puban. Banyak prajurit manusia yang bertanggung jawab untuk mengawal prajurit budak dan budak telah menari, minum, dan pesta dengan menyenangkan. Jeritan dan tawa mereka bercampur dengan lolongan histeris dan kutukan yang dibuat oleh budak-budak itu. Ji Hao membawa kapak besar dan berpatroli di sekitar perkemahan. Ketika dia siap untuk kembali ke tendanya sendiri dan makan malam, serangkaian kutukan gila dan suara perkelahian tiba-tiba datang dari tempat sekelompok tawanan berkumpul. Selanjutnya, suara jernih senjata tajam yang menusuk tubuh daging bisa terdengar. Sementara itu, suara yang terdengar agak gila mengutuk dengan keras, "Sialan! Hewan berkulit hitam ini cukup tangguh, hampir menggigit jariku. Saya hanya ingin bersenang-senang dengan gadis ini, ada apa dengan itu? Apakah gadis ini putrinya? Dia memang memiliki beberapa bola, masih bernapas. Bagus, aku melakukannya tepat di depan wajahnya." Gelombang gufau dimulai. Sekelompok besar prajurit budak melompat, menyerang para prajurit manusia yang berdiri di sekitar api unggun. Lampu pedang yang menyilaukan melintas di udara, dan pada saat yang sama, suara tubuh daging yang dipotong-potong berkeping-keping berlama-lama di udara. Darah menyembur ke langit yang gelap, tampak seperti air mancur hitam dari kejauhan. Ji Hao tidak mengatakan apa-apa, hanya membawa kapak besar itu dan bergegas. Dengan kecepatan tertingginya, siluetnya melintas di udara dengan cepat. Di sebelah api unggun, tangisan sedih bahkan bisa mengguncang langit. Seorang gadis muda, yang memiliki wajah cantik dan kulit gelap, selembut dan sehalus sutra berkualitas tinggi, dibanjiri oleh seorang prajurit manusia yang tinggi dan kokoh, yang tubuhnya ditutupi rambut hitam lebat yang bahkan membuatnya terlihat seperti beruang hitam. Kedua tangan prajurit itu buru-buru menggaruk tubuh gadis itu. Pakaian sederhana dan kasar gadis itu sudah robek menjadi compang camping, sekarang, dan dia hampir tidak bisa menutupi bagian tubuh vitalnya dengan tangannya. Pria seperti beruang itu tertawa keras dan liar. Dilihat dari suaranya, kata-kata yang baru saja didengar Ji Hao diucapkan olehnya. Dari waktu ke waktu, dia mengangkat kepalanya dan berteriak pada prajurit manusia lainnya di sekitarnya, "Saya bertarung di Gunung Ciban, berlumuran darah dan akhirnya kembali hidup-hidup. Apa masalah besar memerankan beberapa wanita? Belum lagi mereka semua adalah perempuan non-manusia, bisakah mereka bahkan dilihat sebagai manusia?" Seorang prajurit budak parubaya, yang tampaknya tidak muda sama sekali, dan memiliki janggut abu-abu di pipinya, sedang berbaring di samping api unggun. Kedua lengannya patah dan lutut dimutilasi parah oleh senjata berat, dia juga memiliki lubang besar di kepalanya. Dia menjulurkan matanya lebar-lebar, menatap tepat ke arah gadis yang ditekan di tanah. Prajurit budak parubaya ini agak kuat. Meskipun tulang belikatnya tertusuk dan dia terpaksa minum obat pelemahkan tubuh, lukanya dengan cepat menggeliat dan sembuh dengan sendirinya. Dilihat dari tingkat saat ini, meskipun dia terkunci dan melemah oleh obat-obatan, lukanya akan sembuh sepenuhnya dalam waktu paling lama 3 hingga 5 hari. Kekuatan hidup tetap begitu kuat bahkan setelah dia minum obat. Jelas, kekuatan sebenarnya dari prajurit budak parubaya ini bisa menjadi hebat sebagai kekuatan prajurit besar klan Jia. Dia hanya setengah langkah lagi dari tahap pemecahan cangkang. Melihat gadis itu dibanjiri oleh pria kokoh seperti beruang itu, prajurit budak parubaya ini terus-menerus membiarkan kresek teredam keluar dari tenggorokannya, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Seseorang telah mengiris tenggorokannya dan membuka trakeanya. Sekarang, dia hampir tidak bisa terus bernapas, bagaimana mungkin dia bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sekelompok besar prajurit budak menyeret tubuh mereka yang lemah dan lelah ke atas, mengambil batu atau kayu bakar dari tanah, dengan gila-gilaan bergegas menuju api unggun ini seperti binatang buas yang marah. Namun, puluhan prajurit manusia dengan baju besi berat dan tombak panjang yang tajam berbaris dan mengelilingi api unggun. Saat para prajurit budak itu bergegas dengan terhuyung-huyung, para prajurit manusia ini sedikit menerjang tombak panjang yang dipegang di tangan mereka dan dengan mudah merobek tubuh prajurit budak ini,
meninggalkan tebasan yang dalam dan besar serta lubang yang tak terhitung jumlahnya di tubuh mereka. Lebih dari 1.000 prajurit budak diikat bersama oleh tali tendon binatang buas yang menembus tulang belikat mereka. Ini membuat gerakan mereka sangat merepotkan dan tidak fleksibel. Dengan lebih dari 10 di antara mereka terluka dan jatuh, gerakan sisanya akan selalu menjadi sangat sulit, dan mereka bahkan tidak bisa mendekati prajurit manusia yang berdiri di dekat api unggun. Sejumlah besar prajurit budak meraung serak karena marah, tetapi menghadapi para prajurit manusia yang dipersenjatai sampai ke gigi, raungan dan geraman mereka seperti angin sepoi-sepoi yang bertiup di wajah para prajurit manusia itu, bahkan tidak menyebabkan sedikit pun bahaya. Dari tidak terlalu jauh, tangisan sedih dan melengking dimulai. Sekelompok besar wanita dan anak-anak berkulit gelap menangis, berteriak, meratap dan mengutuk dalam kegelapan, di mana cahaya api unggun tidak bisa menjangkau. Prajurit budak ini diberikan kepada umat manusia oleh para bangsawan bulan darah sebagai piala, keluarga mereka juga telah dikirim ke Gunung Ciban. Umat manusia tidak akan pernah memberi makan makhluk yang tidak berguna, dan oleh karena itu, semua keluarga dari prajurit budak itu adalah perempuan dan anak-anak muda. Betina mampu bereproduksi, generasi demi generasi, semua keturunan mereka akan menjadi budak, adapun anak-anak itu, setelah mereka tumbuh beberapa tahun lebih tua, mereka akan menjadi budak yang memenuhi syarat. Menghadapi kekerasan prajurit manusia, mereka hanya bisa meringkuk dalam kegelapan, menangis, meratap dan mengutuk, mereka tidak mampu melakukan apapun selain ini. Ji Hao bergegas dengan langkah besar dengan kapak besar yang dibawa di tangannya. Dia langsung mendorong beberapa prajurit budak non-manusia, yang menerkam ke depan, ke tanah. Seiring dengan aliran api yang terang, Ji Hao berlari ke api unggun, tetapi sebelum dia mengatakan apa-apa, prajurit yang telah menyerang gadis itu mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak ke arah Ji Hao. Oh, Tuhan, Ji Hao, gadis ini cukup baik, kulitnya memang agak gelap, tapi masih enak dengan cara tertentu. Plus, dia kuat dan kuat, mengacaukannya harus cukup memuaskan. Pernahkah Anda mencoba wanita sebelumnya? Hehe, jangan bilang kamu masih perawan, kan? Saya belum mulai, apakah Anda ingin bersenang-senang dulu? Aku bisa memberikan yang cantik ini kepadamu. Kelompok prajurit manusia tertawa terbahak-bahak. Wajah mereka tampak merah terbakar karena alkohol sementara mereka hampir kehilangan semua akal sehat. Mereka tertawa serak, bahkan tertawa sendiri hingga kejang-kejang. Di bawah cahaya api unggun yang berkedip-kedip, cahaya bayangan terus-menerus bergeser posisi di wajah para prajurit manusia ini, membuat mereka terlihat ganas seperti monster. Gadis non-manusia yang telah ditekan di tanah telah berteriak serak dan sudah kehilangan sedikit kekuatan terakhirnya. Sepasang matanya yang hitam dan berkilau dipenuhi dengan keputusasaan dan ketakutan. Ji Hao memandang gadis ini sementara dia berkata kepada pria itu, yang menyerangnya, apakah dia budakmu? Prajurit itu berhenti, lalu tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Setelah dikirim kembali ke kota Puban, budak-budak ini akan diberikan kepada semua klan berskala berbeda yang telah bergabung dalam perang, sesuai dengan tingkat eksploitasi militer yang dibuat oleh masing-masing klan dalam perang ini. Setelah itu, setiap klan akan membawa budak mereka kembali ke wilayah mereka, dan memberikannya kepada individu sesuai dengan eksploitasi militer pribadi dan status sosial mereka. Yang berarti, bagi para prajurit manusia yang bertanggung jawab untuk mengawal para budak dan prajurit budak ini kembali ke kota Puban, ada kemungkinan bahwa tidak ada dari hampir 100.000 budak dan prajurit budak ini yang akan menjadi milik mereka. Ji Hao bergegas dan melemparkan tendangan keras ke kepala pria kekar itu. Diikuti oleh ledakan yang menggelegar, tubuh pria itu dikirim langsung ke udara sambil berputar. Dia ditendang setinggi lebih dari 100 zang dari tanah oleh Ji Hao lalu jatuh dengan keras, kepala menggelegar ke tanah. Seluruh area langsung jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Para prajurit itu, yang pikirannya kacau oleh alkohol, menatap Ji Hao dengan bodoh dengan bingung. Mereka mengedipkan mata, tidak dapat mengerti mengapa Ji Hao bahkan berani menyerang prajurit itu. Bagaimanapun juga, tempat ini dipenuhi dengan mereka. Lebih dari 1.000 prajurit manusia yang bertanggung jawab untuk mengawal budak. Ini semuanya berasal dari klan Kera Tinta. Juga, kecuali pasukan pengawal budak yang dipimpin oleh Ji Hao ini, di antara semua pasukan pengawal budak yang tidak terlalu jauh dari mereka,
lebih dari 10 adalah dari klan kera tinta mereka. Prajurit di pasukan itu adalah semua anggota klan mereka juga. Secara total, ada 20 hingga 30 ribu klan-klan kera tinta di daerah sekitarnya. Bagaimana Ji Hao berani melancarkan serangan? Melihat prajurit klan kera tinta yang bingung dan bodoh itu, Ji Hao meraung dengan marah, karena dia belum menjadi budakmu, beraninya kamu melakukan ini. Seorang prajurit manusia tiba-tiba melompat, menunjuk ke arah Ji Hao dan menggotong, itu hanya seorang wanita. Ji Hao melemparkan kapak raksasa yang dibawa di tangannya, dengan keras menghantam dada prajurit ini, melubangi tulang dadanya dan memeras aliran darah besar dari mulutnya. Selanjutnya, Ji Hao menggeram dengan marah, itu memang seorang wanita, seorang budak wanita. Bagikan uangnya, bagikan saja uangnya. Untuk seorang wanita dengan kualitas seperti itu, dengan wajah dan tubuh seperti itu, berapa nilainya di kota Puban? Berikan uangnya. Siapapun yang membelinya dapat melakukan apapun yang Anda inginkan padanya. Kelompok prajurit klan kera tinta semuanya menutup mulut mereka. Gadis non-manusia yang sangat cantik, terutama yang muda, setidaknya akan bernilai 10 koin giok di kota Puban. 10 koin giok utuh. Bagi para prajurit ini, yang baru saja melalui perang besar di Gunung Chiban, mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan 1 koin giok, bahkan jika puluhan dari mereka mengumpulkan semua uang mereka bersama-sama. Sebelum mereka meninggalkan rumah untuk berperang, bahkan jika mereka memiliki uang tambahan, mereka telah meninggalkan semuanya untuk keluarga mereka. Di Gunung Chiban, mereka kadang-kadang bisa mendapatkan beberapa, tetapi itu telah ditukar dengan anggur atau hal-hal menyenangkan lainnya. Para prajurit ini benar-benar miskin. Sampai klan mereka mengalokasikan piala, mereka bahkan tidak memiliki 1 koin pun. Ji Hao memelototi para prajurit ini dengan badai amarah, dan berkata, tidak punya uang. Kembalilah ke penjaga berdiri. Jika terjadi kesalahan, berapa banyak nyawa yang harus Anda hilangkan? Raungan mengamuk naik. Pria kekar yang baru saja menderita tendangan berat yang diluncurkan oleh Ji Hao akhirnya menarik napas. Dia memamerkan tubuh bagian atasnya dan mengambil tombak panjang dari sumber yang tidak diketahui, bergegas menuju Ji Hao dengan langkah besar, seluruh tubuhnya terbungkus aliran kabut hitam yang melingkar. Tubuh pria berotot itu tertutup rapat rambut hitam, dadanya terbuka, menerkam Ji Hao seperti beruang hitam yang berdiri. Ketika dia masih lebih dari 10 zang dari Ji Hao, tombak panjang yang memegang di tangannya sudah membuat suara teredam. Aliran kabut hitam melingkar di tombak panjang itu, dan dari ujung tombak hingga gagangnya lebih dari 1000 simbol mantra hitam menyala satu demi satu. Rasa kekuatan yang kuat dan lengket yang akan membuat orang merasa dingin diam-diam dan tersebar tanpa terasa. Nak, ayo cicipi tombakku. Pria itu sangat marah. Di satu sisi, dia cukup mabuk dan tidak waras, di sisi lain, Ji Hao mengacaukan rencananya yang menyenangkan, dan karena itu, dia berniat untuk membawa masalah nyata bagi Ji Hao. Sepanjang jalan, para prajurit klan kera tinta itu tidak pernah menganggap serius Ji Hao. Oleh karena itu, pria ini sama sekali tidak takut pada Ji Hao saat dia melancarkan serangannya ke arahnya sekarang. Seiring dengan raungan melengking yang aneh, tombak panjang itu berdesir ke arah jantung Ji Hao, mengikuti aliran cahaya yang ganas dan dingin. Ji Hao menyeringai jahat. Dia melihat sekitar ribuan titik akupuntur penyihir yang berkilauan di tubuh pria itu, sementara dia mengangkat tangan kirinya dengan cepat dan langsung menggenggam tombak panjang itu. Semua prajurit klan kera tinta yang berdiri di sekitar tersentak keras karena terkejut. Ji Hao mencengkeram tombak panjang dengan tangan kirinya sementara pria kekar itu mencoba menerjang tombak ke arah Ji Hao dengan seluruh kekuatannya. Tombak panjang itu bergetar dan berputar, namun tangan Ji Hao tetap diam sempurna. Dengan kekuatan seperti itu, beraninya kamu bertindak begitu tirani seperti pengganggu sungguhan itu. Ji Hao memandang pria ini, yang wajahnya sekarang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan, dan tiba-tiba menggeram, sampah sepertimu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menggertak orang lain. Dia kemudian melemparkan pukulan keras dengan tangan kanannya. Seiring dengan ledakan yang menggelegar, pria kekar itu dikirim terbang mundur sambil muntah darah dengan intens. Dadanya yang berotot itu hampir hancur oleh pukulan Ji Hao. Melalui otot dan tulang rusuk yang terbelah itu, orang bisa dengan jelas melihat jantungnya yang berdetak cepat. Rasa sakit yang luar biasa menyerang.
Pria itu menutupi dadanya yang terluka parah dengan kedua tangannya, jatuh ke tanah dan tanpa henti memuntahkan darah. Darah roh penyihir seniornya melonjak dengan cepat, dan sementara itu, lukanya mulai menggeliat dengan cepat. Namun demikian, luka itu masih belum mulai sembuh dengan sendirinya, terlihat aliran tipis api merah keemasan yang menempel pada luka, dengan keras menghentikannya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Selain itu, nyala api telah membakar kulit dan daging di sekitar luka, membuat pria itu merasa sakit ratusan kali lebih besar. Aliran api tebal berwarna merah keemasan keluar dari tangan kiri Ji Hao, dan tombak panjang itu, yang dilemparkan dari paduan, mengeluarkan ratapan yang dalam. Hampir 1000 simbol mantra hitam meledak di dalam nyala api satu demi satu. Hanya dalam rentang satu tarikan napas, senjata ajaib yang layak ini dilelehkan menjadi genangan cairan oleh api gagak emas Ji Hao. Tetesan cairan logam merah bercahaya menetes ke tanah, membuat prajurit klan Keratinta lainnya mundur beberapa langkah secara bersamaan dalam ketakutan. Otak mereka, yang semuanya terbakar hingga gila, akhirnya kurang lebih dingin. Pria itu masih terbakar dengan api yang ganas. Pria kekar dan berotot ini, yang baru saja terluka oleh Ji Hao, terbaring di tanah, melolong dan berjuang dalam rasa sakit yang seperti neraka. Ji Hao melirik tajam pria ini, lalu berkata dengan kasar dengan suara dingin, "Tetap berbaring. Saya pikir pukulan ini cukup baik untuk membuat Anda diam selama setengah bulan, bukan?" Cahaya berapi-api terang melonjak di sepasang mata merah keemasan Ji Hao saat dia melirik prajurit manusia lainnya, yang berdiri di sekitar, dan meledak menjadi geraman bergema, "Masih tidak ingin pergi? Mengapa kalian semua berdiri di sini? Marah saja, lakukan apapun yang seharusnya Anda lakukan. Yang seharusnya tidur, tidurlah. Orang-orang yang seharusnya berdiri sebagai penjaga atau pergi berpatroli, lakukan tugas Anda. Jangan berdiri di sini dalam keadaan bodoh, tunggu apa lagi, kematian." Sepasang sayap berapi-api terbentang di belakang tubuh Ji Hao. Secepat angin, Ji Hao berlari ke arah sekelompok prajurit klan Keratinta dan melemparkan serangkaian tamparan tepat ke kepala dan wajah mereka. Suara tepuk tangan keras bisa terdengar tanpa akhir, bersamaan dengan itu, darah menyembur keluar dari lubang hidung lebih dari 10 prajurit klan Keratinta. Gigi yang patah terbang keluar dari mulut para prajurit ini dari waktu ke waktu, sementara mereka memuntahkan darah dalam aliran besar. Beberapa dari mereka mabuk cukup parah, bahkan tidak bisa berdiri dengan stabil, dan malah ditampar tepat ke tanah oleh Ji Hao. Ji Hao kemudian melompat ke udara, dengan mudah meluncurkan tendangan keras ke kepala masing-masing. Dunia Midland sama dengan Gurun Selatan, di klan manapun, yang paling kuat di antara semuanya dapat memiliki posisi tertinggi dan memerintahkan yang lain dengan gerakannya. Ji Hao cukup kuat. Dia dengan mudah mengalahkan pemimpin kelompok prajurit klan Keratinta ini yang juga yang paling kuat di antara mereka. Setelah ini, semua prajurit klan Keratinta melarikan diri dengan kecepatan tertinggi seperti sekelompok tikus yang ketakutan, dengan kepala terkubur di pelukan mereka. Berperilaku baik, mereka mulai menjalankan tugas mereka sendiri, tidak ada yang berani absen tanpa cuti lagi, atau melakukan hal-hal menyenangkan tanpa izin Ji Hao. Ji Hao berjalan ke arah prajurit budak parubaya yang terluka parah. Ji Hao mengulurkan tangannya ke tanah, mengambil sepasang lengan prajurit budak ini yang dipotong sebelumnya. Kemudian dia menekan lengannya dengan keras pada luka dari mana lengan ini dipotong. Dalam rentang waktu singkat sekitar 10 napas, sepasang lengan ini telah benar-benar tumbuh kembali ke tubuhnya. Selain sedikit kurangnya fleksibilitas, sepasang lengan ini telah pulih sepenuhnya. "Awasi putrimu." Ji Hao memandang prajurit budak parubaya ini dan berkata dengan hambar, "Faktanya, saya pikir akan lebih baik jika kalian mati di medan perang. Adapun putrimu, dia seharusnya tidak lahir, atau, dia seharusnya terlahir lebih jelek." Luka di tenggorokan prajurit budak parubaya ini sembuh secara bertahap. Dia terengah-engah dengan susah payah, lalu mengangkat kepalanya, menatap Ji Hao dan berkata dengan suara yang dalam, "Apa yang bisa kita putuskan? Tuanku yang terhormat, kami tidak lain adalah pelengkap dari klan Yu. Generasi demi generasi, kami berjuang untuk mereka. Kami hanya milik pribadi mereka, apa yang bisa kita putuskan?" Saat melihat prajurit budak parubaya ini, seberkas cahaya redup yang aneh melintas di matanya,
saat Ji Hao mengeluarkan kata-kata kejamnya, kamu bisa memilih untuk mengakhiri semua ini. Misalnya, Anda bisa membunuh semua bayi Anda. Dengan cara ini, nasib menyedihkan dari jenismu akan berakhir untuk selamanya. Prajurit budak parubaya ini menatap Ji Hao dengan kaget, membuka mulutnya lebar-lebar, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Penutupan menyeluruh adalah hal yang baik bagi Anda, dan juga merupakan hal yang baik bagi umat manusia kita. Ji Hao berdiri dan melanjutkan dengan dingin, aku tidak mengasihani kamu. Pikirkanlah, kamu sangat kuat, berapa banyak orang kami yang telah kamu bunuh. Putrimu, saya tidak tahan menyaksikan hal kotor seperti itu terjadi. Mereka ingin mengacaukan putrimu tanpa membayar apapun, aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Tapi, jika mereka membeli putrimu sesuai dengan harga pasar dan dengan uang tunai yang cukup, maka aku tidak keberatan menonton pertunjukan yang luar biasa. Dia mengarahkan jarinya ke gadis non-manusia yang meringkuk tubuhnya saat dia berbaring di tanah, dan terisak-isak, dan berkata. Kata-kata Ji Hao seperti embusan angin sedingin es, bertiup di tubuh semua prajurit budak yang telah mendengarnya. Para prajurit budak itu, yang berdiri di dalam cakupan cahaya api unggun dan telah menatap lurus ke arah Ji Hao, semuanya bergetar hebat. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa Ji Hao bukanlah penyelamat seperti yang mereka pikirkan. Sebaliknya, Ji Hao adalah pria yang sangat waras dan sangat keras hati. Dia adalah makhluk yang mungkin bahkan lebih menakutkan daripada pemilik lama Ereka, orang-orang klan Yu itu. Ji Hao mengambil kapak raksasa yang digunakan untuk menghancurkan prajurit yang menyerang gadis itu, berjalan-jalan di area ini lalu menghilang ke dalam kegelapan dengan cibiran dingin di wajahnya. Berjalan dalam kegelapan sebentar, siluet kurus tiba-tiba melesat ke samping. Pria ini diam-diam membungkuk kepada Ji Hao, lalu dengan hati-hati meletakkan tas kulit di sebelah kaki Ji Hao. Ji Hao memandang pria ini dengan heran. Baru saja, ketika dia berurusan dengan prajurit klan Keratinta itu, dia sudah memperhatikan bahwa pria kurus ini ada di sana, diam-diam mengawasinya. Ji Hao mengambil tas kulit dan menggoyangkan tali serutnya, yang terbuat dari tendon naga banjir, dan menemukan bahwa tas ini sebenarnya adalah alat penyimpanan ajaib. Dia mencapai kekuatan rohnya ke dalam tas kulit. Terkandung di dalam tas itu adalah tumpukan kecil kristal ajaib, tumpukan kecil batu permata berwarna berbeda, mutiara dan potongan batu giok, tumpukan kecil emas dan sekotak koin giok berjumlah sekitar 30 hingga 50 ribu. Bersambung.